Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 12 April. Insiden salah operasi terjadi di Rumah Sakit Mingseng, Kota Kaohsiung pada tanggal 4. Seorang petugas membantu mendorong pasien ke dalam ruang operasi. Namun ternyata pasien yang didorong salah orang. Mengakibatkan ia malah dibedah dan selama proses operasi tidak ada yang menyadari kelalaian ini sama sekali. Kasus ini baru terungkap saat perawat hendak mengirim obat untuk pasien. Dokter yang terlibat dijatuhi 2 pelanggaran berat dan dicabut dari jabatannya. Terjadi insiden salah operasi di Rumah Sakit Mingseng, Kota Kaohsiung pada tanggal 4, di mana seorang pasien yang dirawat di rumah sakit karena hipotensi menjalankan operasi yang tidak perlu dilakukan. 因为这2个个案是在一个是左边一个右边，同一个病房，同个病房，那病例是对的，但是病人是推错。 Pria Huang yang salah dioperasi adalah teman sekamar pria Chang. Pada tanggal 4, pria Chang dijadwalkan menjalani operasi pengurasan cairan paru-paru. Petugas pengantar pasien malah mendorong pria Huang ke ruang operasi dan ironisnya, perawat, ahli bius, dan dokter tidak menemukan keganjilan. Semua hal ini terungkap ketika perawat yang hendak memberikan obat menemukan pria Huang tidak di tempat, namun operasi telah selesai dilakukan. Pihak rumah sakit menemukan dokter bedah utama kasus ini terlibat pemalsuan catatan medis setelah insiden sehingga dijatuhi 2 pelanggaran serius oleh Dewan Peninjau dan dokter tersebut dipecat. 主刀医师陆希平不但开错刀，且事后涉嫌的病历登载为伪造，经人审会议处，再记1大过，共计2大过，予以免职。 Biro Kesehatan menjatuhkan denda 500.000 dolar Taiwan kepada rumah sakit dan kepala rumah sakit juga dicopot dari jabatannya dalam kasus ini. Untungnya, pasien yang salah dioperasi telah dipindahkan ke kamar rawat biasa dalam kondisi fisik stabil. Kemarin seorang siswa SMP Kabupaten Yunlin terlibat aksi usil dengan menuang deterjen ke dalam gentong kuah makan siang. Mengakibatkan guru dan sejumlah siswa di kelas tersebut merasa tidak enak badan seusai makan. Sebanyak 13 orang dilarikan ke rumah sakit. Untungnya setelah menjalani pemeriksaan, semuanya baik-baik saja. Setelah menerima laporan, ambulans bergegas menuju sekolah untuk mengangkut siswa yang tidak enak badan ke rumah sakit. Tanggal 11 siang, seorang siswa SMP Kabupaten Yunlin menuang deterjen toilet ke dalam gentong kuah makan siang, menyebabkan total 13 murid dan guru mengalami gejala pusing dan sakit perut. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Untungnya setelah perawatan dan pemeriksaan, semuanya baik-baik saja dan masuk sekolah pada hari ini. Departemen Pendidikan menegaskan akan melakukan pengawasan ketat guna mencegah kasus serupa terulang kembali. Sejak tanggal 8, sebanyak 32 warga Kelurahan Sisan Distrik Silin, Kota Taipei menderita muntaber akibat kualitas air buruk. Setelah diselidiki, saat ini dipastikan tidak ada hubungannya dengan air keran, melainkan karena warga minum air yang berasal dari sistem yang dipasang sendiri dari sumber mata air pegunungan. Warga sibuk menampung air untuk dibawa pulang karena banyak orang di Kelurahan Sisan Distrik Silin, Kota Taipei mengalami muntaber akibat kualitas air buruk beberapa hari ini. Lurah menduga kualitas mata air menjadi keruh setelah gempa. 有点像是吃坏肚子那种感觉一样。我那天是蛮严重，我那时候一个晚上我总共拉了5次。 Perusahaan air minum Taipei juga mengerahkan personel untuk memeriksa kebocoran pipa pada pagi hari. Pemkot Taipei juga menjelaskan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan sistem air pam, melainkan sumber mata air tersendiri yang dikelola oleh warga pegunungan. Perusahaan air minum Taipei setiap bulan rutin mengambil sampel mata air tersebut untuk memantau kualitas air dan baru-baru ini menemukan jumlah bakteri coliform melebihi standar. 就我们检测的确是有超标的一个情形。 Berhubung dispenser SD Sisan berasal dari mata air pegunungan bermasalah, sekolah telah menghentikan pasokan air dispenser dan menggantinya dengan air kemasan untuk alasan keamanan. Selain itu, 4 kasus dugaan keracunan makanan pada restoran populer Kura Sushi dilaporkan dalam waktu 10 hari. Biro Kesehatan Kota New Taipei memerintahkan 2 toko cabang untuk berhenti beroperasi dan juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh di semua cabang toko lainnya. Paspor Taiwan menikmati akses bebas visa yang diberikan oleh 110 negara di seluruh dunia, sehingga mencari incaran para sindikat kriminal. Belum lama ini polisi membekuk seorang tersangka asal Tiongkok yang membeli paspor dari orang Taiwan lewat internet, yang kemudian dikirim ke sindikat perdagangan manusia di luar negeri. Diketahui sebanyak 50 paspor telah disalahgunakan di Eropa dan Indonesia.
Wanita bermarga Cheng asal Tiongkok yang juga berstatus mantan istri orang Taiwan menginstruksikan anak buahnya untuk membeli paspor warga Taiwan lewat internet dengan harga maksimal $10.000 Taiwan per buah, yang selanjutnya dikirim ke Eropa dan tempat lain agar sindikat perdagangan manusia di luar negeri dapat menjualnya kembali kepada warga Tiongkok yang ingin menikmati akses bebas visa di 110 negara di seluruh dunia. Saat ini lebih dari 50 paspor telah disalahgunakan di Eropa dan Indonesia. Pihak kejaksaan menelusuri jejak dan membekuk 9 oknum. Warga yang menjual paspornya untuk meraup keuntungan dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara. Umat Muslim merayakan Idul Fitri pada minggu ini. Sejak Selasa malam, warga Indonesia mulai menabuh beduk sambil berkeliling. Pada Rabu pagi, sejumlah umat Islam juga berbondong-bondong menuju masjid untuk melakukan sholat. Namun di saat berlangsungnya perayaan ini, insiden penembakan malah terjadi di sebuah tempat berkumpulnya umat Muslim yang berada di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Walau tidak ada korban jiwa, insiden ini menyebabkan sedikitnya 3 orang terluka. Gong dan genderang bergaung di tengah keramaian kembang api Lebaran. Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia menyambut Idul Fitri pada tanggal 10 setelah 1 bulan berpuasa. DKI Jakarta telah memulai perayaan pada malam sebelumnya, di mana banyak pengendara motor atau mobil melakukan parade takbiran untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Takbiran bagi umat Muslim itu sangat bahagia ya, atau sangat sukacita, karena kita tuh udah 1 bulan berpuasa, terus kita bertemu dengan takbiran, esok hari kita bertemu dengan Idul Fitri. Itu merupakan suatu hal yang sangat bahagia untuk umat Muslim sendiri. Jadi merupakan suatu kemenangan ya dibilangnya. Beberapa hari menjelang Idul Fitri, banyak masyarakat Indonesia memulai perjalanan mudik untuk berkumpul dengan keluarga. Berhubung ini merupakan lebaran pertama pasca pandemi, Kementerian Perhubungan Indonesia memperkirakan jumlah arus mobilitas warga mencapai 193 juta orang. Di wilayah Jabodetabek saja telah ada 28 juta pemudik. Arus mudik massal ini menyebabkan sebagian pemudik membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk pulang, dan bahkan TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang untuk mengangkut penumpang yang tidak kedapatan tiket pesawat. Pada hari Idul Fitri tanggal 10 pagi, umat Islam berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat. Banyak masjid yang memindahkan sebagian jemaahnya ke luar ruangan karena membludaknya jumlah jemaah dan keterbatasan ruang. Ribuan orang yang hadir dalam kegiatan Idul Fitri di sebuah taman di Philadelphia, Amerika Serikat dikejutkan suara baku tembak pada tanggal 10 waktu setempat yang dipicu oleh isu perbedaan fraksi. Polisi yang tiba di lokasi segera membekuk para pelaku. Insiden ini telah menyebabkan 3 korban cedera. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.